Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sinin teman-teman malabiki seluruh malabiki jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanafadu nasaba hadir ketak dilalennai ondronge wading itu nasabari kita tambi pak iseng seleta seri kuamani wading itu pede makan jai bade tak maki sedang sehingga Allah Ta'ala dina pamate ki sangadina kakitu materi agama sedengi matong-matong makotofaro salawan rengi mapasalama kepada manusia paripurna yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Mamuari nasabak salawata wading itu mancaji pasulo yarga pada jalalan resor Madinah Allah Ta'ala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti memiliki rasa rindu di dalam hati. Ketika ada seseorang yang merindukan sesuatu, pasti dia mencari cara bagaimana agar bisa bertemu dengan apa yang dia rindukan. Kita mengangkat satu contoh seorang suami langkah kali merantau. Suami pergi merantau pasti terkadang merindukan anaknya, merindukan istrinya. Contohnya seperti santri yang pergi sekolah santri, joke mapa santri, mabeda kampung pasti terkadang mudani bilari keluargana terutama Indo aku. Walaupun maka dapat dibikin si taruh parilalan na HP karena sekarang karena kecanggihan teknologi kita sudah bisa bertatap muka di HP atau yang namanya video call. Namun pahamilah itu tidak bisa mengobati rasa rindu. Kapan rindu itu bisa terobati? Kalau adanya sebuah pertemuan. Itulah manusia. Tetapi dalam hadis Rasulullah mengatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga mudaniwi lori 4 golongan. Surga merindukan 4 golongan. Kira-kira kau yang itanai mana ki makadamelo kita masuk surga pasti makadamelo. Neki yang momposi pakutana makadaman tentu niga makadama ki surga. Tentu jawabannya belum tentu. Nasabah berbicara soal masuk ke dalam surga, namun tutup topa itanai makadamelo tiga tama surga pasti makadamelo. Tapi itu belum tentu pak. Tapi makanya Nabi ta'al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Surga mudani milari 4 golongan. Yang surga ni mudani lori idi pak. Manasa ni makada idi tulisan surga. Maka inilah yang akan menjadi tema atau judul khutbah pada Jumat kita kali ini.
Apa 4 golongan itu? Golongan itu kata Rasulullah yang pertama Pak, yaitu talil Quran. Apa itu talil Quran? Toyel kesimata baca Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah warisan dari Rasulullah. Al-Quran adalah warisan dari Rasulullah SAW. Maka tugas kita bagaimana agar bisa mengamalkan, mempertahankan Al-Quran ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia tuh Al-Quran ini Pak, yang dari itu mana boleh nabita. Fangla ta'ala napa turunnya Al-Quran ini kuili noy beri kuamangi ijamai parintari lalan Al-Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan di muka bumi ini agar kita melaksanakan perintahnya. Kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa tehnya yorobawang tujuan Al-Quran ini rifaturu ikoline. Kenapa? Magi nasabah itu Al-Quran ini diambil dari kata qira'ah yang berarti bacaan. Berarti salah satu tujuan Al-Quran diturunkan di muka bumi ini nasab memang perlu dibaca. Magi nasabah itu Al-Quran maiga pak lebiran apa maiga apalagi nolong yang kau baca. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah solusi semua masalah, semua persoalan yang mana masalah tak engkamana itu Pak jawaban dari lalu Al-Quran ini. Bahkan ada suatu kisah Pak. Ada seorang pendeta. Seorang pendeta ini berdialog dengan seorang ulama. Ulama ini mengatakan kepada si pendeta, wahai pendeta, pendeta, majapuna yang mana masalahmu, yang mana persoalanmu, engkau mana itu sebenarnya jawaban dari dalam Al-Quran. Tetapi yang namanya Pak, pasti dia tidak percaya. Tapa makadai kumasengi paling nalengka yaitu Al-Quran ini sapar ka rilalan Al-Quran ini bekoga cara nama kibu bepa. Maka dari itu aku tanam isapa itu bekoga cara nama kibu bepa. Akhirnya ulama ini mencari jawaban. Naruntungan ni jawaban. Pas naruntuk ni jawaban na noldi jawab tahu makada. Uruntuk ni jawaban apa aku tanam. Aga jawaban apa aku tanamu. Maka dia Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aku tanah tu lalu itu makipak isenuni yang ku engkau di isen. Ya bertanya. Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak ketahui. Ini menandakan Pak bahwasanya Al-Quran itu lengkap. Maka dia minta Al-Quran rasul ilmi. Yaitu Al-Quran yang panguluna sinina Pak isenuni. Al-Quran adalah intisari semua ilmu. Makanya Pak ketika ada profesor, ada doktor tidak memahami Al-Quran, maka dia itu belum bisa dikatakan seorang ahli. Maka sama dia pahami Al-Quran. Karena semua ilmu itu ada di Al-Quran. Sumbernya Pak diselingi Pak engkari lalu Al-Quran. Berbicara soal ilmu biologi. Ilmu biologi itu ada juga di dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Di mana manusia itu diciptakan dari setetes air mani, berubah menjadi tulang belulang, berubah menjadi daging, 9 bulan di dalam kandungan dan keluar dari kandungan. Ini menjelaskan Pak bahwasanya ilmu biologi itu ada juga di dalam Al-Quran. Berbicara soal ilmu fisika juga ada di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran menjelaskan tentang proses penciptaan langit dan bumi. Maka dia mengatakan alladzi khalaqal samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya fi sittati ayyam, selama 6 masa. Ayat ini menandakan bahwasanya ilmu fisika juga itu ada di dalam Al-Quran. Berbicara sedikit tentang Pak Diseng matematika, apakah ada di dalam Al-Quran? Engkau tahu Pak rilalan Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjelaskan tentang pembagian zakat, pembagian warisan. Nanya narap itu pengelatan makada manja bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikannya. Kali-kali adalah ilmu matematika. Berarti ayat ini menandakan bahwasanya ilmu matematika itu ada juga di dalam Al-Quran. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan yang pertama, golongan yang dirindukan oleh Rasulullah. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga, yaitu wahafidil lisan. Jadi jana golongan kedua Pak, yang kiri udani oleh surga, yana itu orang yang menjaga lisannya, tahu yang kejaga lilana. Yewi lilata adalah salah satu organ tubuh yang ukurannya ketika mau diukur pasti sangat kecil. Mabicumi ukuran apa? Deto fagaga ekabutuna nikia ya pomeloi makasolang malopoi akasolanganna. Makotoparo ya pomelo mapideci jililai malopoi apidecenganna. Maka dia kita mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ni gini gematepo ri Allah Taala, nenia matepo toiro sermonina Allah Taala, falyakul khairat. Maka dia minta falyakul khairat, hendaknya dia berkata baik. Wadai ana mode cengina sengina kita, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Jadi dua mibawa nampak pilihan kita kita untuk jaga bililata. Yang hari itu wadaki anu madeceng yarga mamakohi. Nasabah salamatul insan fi habdil lisan. Assalamualaikum nasi dia rupa tahu itu Pak tergantung dari perjagaan lidahnya. Mega rupa tahu yang kaidah raja dari Allah Taala nasabah nampak keguna ililana. Coba kita lihat guru tak Ustaz Abdul Somad LCMA. Namanya dikenal di mana-mana karena beliau adalah dai kondang yang sangat terkenal. Mage nasabah maci pakai guna bililanya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanya megatoru patau Pak rifakatuna irifu Allah Ta'ala. Allah hinakan karena tidak menjaga lidahnya dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Luqmanul Hakim ketika diperintah oleh gurunya mengambil organ tubuh di suatu hewan, beliau mengambil lidahnya. Makutani guru namagina tenya ulu namuala, magina tenya ising namuala, magina tenya lucili namuala, magina lila namuala. Tapa makade Luqmanul Hakim, inilah organ tubuh yang sangat banyak merusak. Makanya pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang pergi mengadu kepada Nabi. Engkasi urane jokai mapicel oleh Nabi tak. Maka dia urane Rasulullah Ta'ala, ya Rasulullah, engkasi di urane, engkasi di makunrai. Ada satu perempuan, ye makunrai ye matinuru imat tahajud, matinuru imat sumpajang, bahkan selalu puasa Senin dan Kamis. Tetapi terkadang ada nasabari mapedi atina pada narufatau. Maka dia Nabi tak benar, dia itu masuk ke dalam neraka. Padahal dia tahu mati nuri masuk pajang. Magi natama neraka nasabak dia nafaki guna madecing bilang. Dan suatu ketika laki-laki ini pergi kembali mengadu kepada Rasulullah. Allah Ta'ala, ya Rasulullah, engkasi dimakunrai ada wanita amalan yang istiqomah dia kerjakan hanyalah amalan wajib. Ya roh amalan sunnana deto na nega engkau tapi deto na nega amalan sunnanya. Tetapi macawi pakai guna bilana na jaga madecing bilana. Tapa makadina kita fil jannah, dia masuk ke dalam surga. Nari makan naropa pada roni mai jagawi dilata boleh ada ya watinga sabari mapediwi atina pada tarufatau. Nanya pada loni mai usahakan tuke yang napau dilata wadina sabari napoji ki rupatau. Jadi mana kita menjaga lidah kita dari kata-kata yang bisa membuat hati orang itu terluka. Dan mana kita sama-sama usaha tiap-tiap kata yang keluar di mulut kita itu bisa menjadi penyebab orang bahagia. Karena ada ungkapan yang mengatakan indahnya hidup di dunia ini
bukan seberapa banyak orang yang mengenal kita, tapi indahnya di dunia ini yaitu seberapa banyak orang yang bahagia karena kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah, yaitu wa mut'imil ji'an. Apa itu wa mut'imil ji'an? Yanaitu mapandre tau malu, memberi makan orang yang lapar. Fangluta Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bersama fangluta Nabi Ismail, beliau sholat di setiap sudut Ka'bah itu sebanyak 1000 rakaat. Tetapi makanya Allah Ta'ala lari fangluta Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, yang kamu kerjakan itu adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi engkau lebih melebih daripada itu. Masih ada yang lebih mulia daripada itu. Apa? Wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan orang yang lapar. Makanya Pak, pada kini kisah lewat diri paham maka dalam pandai kita manuku mai ga apalan. Pada padan atau mak puasa, jadi yang dan pakai buka puasa, pada diran nama kadena minta man aftara shaiman falahu ajri shaimin wala yanqusu min ajri shaimin syai'un. Barang siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang terakhir atau golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga, yaitu wasyamu fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi sebagai kesimpulan, angka 4 golongan riudani melalui surga maka dana bintang. Yang pertama, tau yang kesimate baca Al-Qur'annya. Yang kedua, tau yang kena jaga wililana. Yang ketiga, tau yang kena mapandre tau manufu. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu tau yang kena puasa rilalana bulan Ramadan. Tenafudan fa barakah fi Allah Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni